Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ini adalah lanjutan dari video yang pertama karena ada masalah dengan sinyal pada saat mengupload, jadi saya bagi menjadi dua part. Dan ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Ya, langsung saja. Ciri-ciri hasil belajar. Ya, hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Siswa yang tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah, ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai. Yang kedua yaitu menambahkan keyakinan dari kemampuan dirinya. Artinya ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang lain. Apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya sendiri. Dan yang keempat, kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri, terutama dalam menilai hasil yang dicapainya, mampu maupun menilai dari mengendalikan proses usaha belajar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar mengajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Faktor internal yaitu meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis, dan faktor eksternal itu melingkupi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, diantaranya yaitu menghubungkan bahan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau dengan kebutuhan siswa, dan menyelesaikan materi pelajaran dengan kemampuan siswa dan pengalaman, menggunakan berbagai macam teknik, strategi, dan model pembelajaran secara bervariasi dari menyesuaikan tingkat kecapaian anak. Dan yang bab ketiga yaitu desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Analisis berupa deskripsi dilakukan secara alamiah yang sesuai dengan kondisi maupun kejadian di lapangan tanpa adanya rekayasa. Dan ini menggunakan metode penelitian kelas PTK. Bagian yang penelitian dan garis besar dari penelitian PTK ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat yaitu refleksi. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah hasil belajar siswa dengan pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran reward dan punishment untuk meningkatkan hasil belajar. Variabel penelitian yaitu ada variabel input siswa-siswi Pomodoro, variabel proses model reward dan punishment, dan variabel output yaitu meningkatkan hasil belajar. Setelah itu rencana tindakan siklus pertama yaitu tahap perencanaan atau planning, tahap kedua yaitu action atau pelaksanaan tindakan, dan ketiga yaitu tahap pengamatan atau observasi, dan keempat yaitu tahap refleksi.
Dan ini akan siklus kedua akan sama seperti yang siklus pertama ini, hampir sama. Data dan teknik pengumuman data yang dilakukan oleh peneliti yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu ada observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau guru yaitu menganalisis hasil data yang sesuai dengan indikator yang dimanfaatkan untuk menetapkan suatu keberhasilan dari rencana tindakan yang akan dilakukan. Teknis analisis data yaitu penelitian yang menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui data hasil belajar siswa dan hasil belajar siswa didik. Analisis data ini dapat dihitung menggunakan statistik sebagai berikut yaitu penilaian rata-rata dan penilaian observasi peserta didik dan penilaian ketuntasan dan indikator kinerja. Hal itu dapat dinyatakan berhasil apabila mencapai indikator yang telah diterapkan, yaitu 1. Nilai rata-rata dikatakan berhasil apabila nilai didapat peserta didik minimal mencapai nilai KKM yaitu 75 atau lebih. Yang kedua yaitu skor perolehan hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas peserta didik ketika pembelajaran berhasil akan memperoleh skor atau hasil maksimal yaitu berkriteria baik. Yang ketiga yaitu prestasi ketuntasan belajar dikaitkan dengan hasil belajar apabila persentase yang diperoleh peserta didik mencapai 75% atau lebih. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.